Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, saya akan melanjutkan materi di biometri, yaitu tentang pembanding berganda. Setelah kita melakukan analisis sidik ragam yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, untuk mengetahui perlakuan mana yang paling baik atau yang paling bagus di antara semua perlakuan ketika hasil akhirnya berbeda nyata atau berbeda sangat nyata, maka perlu dilakukan uji pembanding berganda. Dalam bahasan kali ini kita akan membahas beberapa prosedur pembanding berganda atau multiple comparison yang sering digunakan untuk melacak nilai tengah perlakuan. Di antaranya adalah yang pertama, least significant difference atau lebih sering disingkat menjadi LSD. Uji LSD ini merupakan uji yang paling sederhana untuk menjawab pertanyaan tentang nilai tengah perlakuan mana yang berbeda apabila analisis sidik ragam menyimpulkan H0 ditolak atau berbeda nyata atau berbeda sangat nyata. Nah, uji LSD disarankan pemakaiannya untuk membandingkan perlakuan-perlakuan yang terencana berdasarkan teori pada bidang yang diteliti. Hal ini berarti perlakuan-perlakuan yang akan dibandingkan sudah diketahui sebelum hasil percobaan diperoleh. Kita langsung saja ke latihan. Penerapan uji LSD di dalam penelitian. Contoh, telah dilakukan percobaan pemberian konsentrasi hormon yang berbeda, yaitu ada perlakuan A, 0 ppm sebagai kontrol, perlakuan B, 0,25 ppm, perlakuan C, 0,50 ppm, perlakuan D, 0,75 ppm, dan perlakuan E, 1 ppm, serta perlakuan F, 1,25 ppm. Untuk meningkatkan produksi tanaman cabai merah, percobaan dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan menggunakan 4 kali ulangan. Pengerjaan rancangan acak lengkap itu sendiri sudah kita bahas sebelumnya. Setelah percobaan selesai, diperoleh rata-rata produksi tanaman cabai merah dari setiap efek perlakuan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat tabelnya di buku masing-masing. Setelah itu, dilakukan analisis sidik ragam terhadap hasilnya, sehingga diperoleh hasil analisis sidik ragamnya dapat disimpulkan tolak H0. Ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F 0,01. Berarti pemberian konsentrasi hormon yang berbeda terjadi antara masing-masing perlakuan. Nah, bagaimana selanjutnya dalam uji LSD? Maka yang diuji di dalam uji LSD untuk menentukan dari ke-6 perlakuan tadi, 5 perlakuan dibandingkan dengan kontrol, ada perlakuan A, B, C, D, E, dan F. Perlakuan A sebagai kontrol, kita akan bandingkan mana yang terbaik. Tentunya dibandingkan dengan kontrolnya. Berarti kita akan bandingkan perlakuan A dengan perlakuan B, perlakuan A dengan perlakuan C, perlakuan A dengan perlakuan D, perlakuan A dengan perlakuan E, dan perlakuan A dengan perlakuan F. Nah, maka untuk melakukan uji LSD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, hipotesis yang akan diuji itu sudah ada di buku. H0-nya apa, HA-nya apa. Untuk H0-nya, kedua perlakuan yang diberikan memberikan respon yang sama, sedangkan HA-nya kedua perlakuan yang dibedakan memberikan respon yang tidak sama. Dengan kaidah pengujian hipotesis, terima H0 jika nilai harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 kurang dari sama dengan LSD 5%. Yang kedua, tolak H0 jika harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih besar dari LSD 5% dan kurang dari sama dengan LSD 1%. Dan jika tolak H0 jika harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih besar dari LSD 1%. Kita langsung lihat saja ke bukunya. Oke. Langkah yang kedua, cari harga tabel yang terdapat di tabel 2. Itu terdapat tabel nilai baku T student untuk uji beda nyata terkecil dengan rumus T tabel sama dengan T alpha, mu,
di mana nilai alfa ini merupakan taraf nyata dan mu merupakan derajat bebas galat. Dalam hal ini kita ada melihat alfanya ada dua, alfa 5% dan alfa 1%. Mu-nya kita lihat di galat, di analisis sidik ragam. Galatnya ada 18, maka nilai mu-nya 18 dan 18. Lihat di tabel, di tabel 2, silahkan dicari di tabel 2. Nah, mu 1% berarti menunjukkan, yang 5% dulu, cari angka galatnya 18 dan taraf kritisnya 0,05, ini menunjukkan taraf signifikansi 5%, berarti berapa nilainya untuk yang 5%? 2,101. Kemudian untuk yang 1% kita lihat di sini ada angka 18, 0,01, 2,878. Berarti di alfa 1% 2,878. Kita sudah memperoleh nilai T tabel. Berikutnya, langkah berikutnya adalah urutkan rata-rata perlakuan mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Dilihat di tabel mana ini? Kita lihat di tabel ulangan ini. Nah, di sini sudah ada rata-ratanya. Perlakuan A jumlahnya 31,3, rata-ratanya 7,825, perlakuan B 8,175, perlakuan C 8,325 dan seterusnya. Ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kebetulan nilai terkecilnya itu diperoleh oleh perlakuan A sebagai kontrol. Sedangkan nilai kedua terkecilnya adalah perlakuan B sebesar 8,175 dan perlakuan C sebesar 8,325 serta perlakuan D 8,800 dan perlakuan F 8,950 serta yang paling besar perlakuan E 9,125. Nah, setelah kita urutkan rata-rata perlakuan mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, langkah selanjutnya adalah membedakan perlakuan B dengan perlakuan A. Artinya bedakan dulu dari yang terkecil pertama dengan yang terdekatnya. Berarti A dengan B. Nanti lalu bandingkan A dengan C, A dengan D, A dengan F, dan A dengan E. Di dalam buku yang teman-teman sudah miliki, itu kita hanya menghitung satu contoh saja. Jadi bisa dikerjakan langkah selanjutnya di buku latihan. Pertama, hitung harga galat baku rata deviasi atau SD bar dengan rumus, di situ sudah tercantum. R1-nya adalah jumlah ulangan pada perlakuan pertama, R2-nya adalah jumlah ulangan pada perlakuan kedua, KTG-nya adalah kuadrat tengah galat. Seperti yang sudah kita ketahui di soal, masing-masing perlakuan diulang 4 kali, maka nilai R1 dan R2 diisi dengan angka 4. Sedangkan nilai KTG kita bisa lihat di tabel analisis sidik ragam. Nilainya 0,1370, sehingga kita peroleh nilai SD bar 0,26. Langkah berikutnya adalah hitung harga LSD atau least significant difference, atau bahasa Indonesianya ini sering disebut sebagai uji beda nyata terkecil dengan rumus LSD alfa sama dengan T tabel kali SD bar, di mana tinggal dimasukkan saja untuk alfa 5% dan alfa 1%. SD barnya sama, nilainya tadi sudah kita ketahui 0,26. Jadi kita tuliskan saja di sini 0,26. Kemudian T tabel 5% dilihat dari tabel di atas, di langkah kedua tinggal dipindahkan, yang 5% 2,101, yang 1% 2,878. Lalu untuk LSD alfanya, teman-teman tinggal mengalihkan saja 0,26 kali 2,101 untuk yang 5%, sehingga diperoleh 0,55. 0,26 kali 2,878 untuk yang 1%, sehingga diperoleh 0,75. Baru setelah itu, lakukan uji hipotesis dengan cara membandingkan nilai harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 dengan nilai LSD alfa. Kita lihat di tabel ini. X bar A tadi nilainya 7,825. X bar B 8,175. Tinggal dikurangi dengan harga mutlak. Jadi kalaupun nilainya negatif, ini sama dengan positif, kita peroleh angkanya 0,35. Itu nilai harga mutlak X bar A dikurangi X bar B. Sehingga setelah kita peroleh nilai harga mutlak
X bar A dikurangi X bar B, yaitu 0,35, bandingkan dengan LSD 5% dan LSD 1%. Ini nilainya kita peroleh di tabel sebelumnya. LSD 5% 0,05 dan LSD 1% 0,75. Kita bandingkan harga mutlak X bar A dikurangi X bar B 0,35, LSD 5% 0,55 dan LSD 1% 0,75. Maka kesimpulan analisisnya, karena harga mutlak X bar A dikurangi X bar B lebih kecil dibandingkan LSD 5%, maka kesimpulan analisisnya adalah terima H0. Tadi, jika kita terima H0, maka kesimpulannya berbeda tidak nyata. Artinya, antara perlakuan A dengan perlakuan B menunjukkan tidak ada perbedaan hasil antara perlakuan A dengan perlakuan B. Nah, untuk mengetahui perlakuan mana yang paling bagus, Anda lanjutkan di buku latihan untuk membandingkan perlakuan A dengan perlakuan C, perlakuan A dengan perlakuan D, perlakuan A dengan perlakuan F, dan perlakuan A dengan perlakuan E. Sehingga ketika Anda menemukan yang berbeda nyata atau berbeda sangat nyata atau kesimpulan analisisnya tolak H0, baru itu menunjukkan yang terbaik di antara 6 perlakuan ini. Terlebih 5 perlakuan B, C, D, F, dan E. Jika ada kesimpulan yang sama, misalkan tolak H0 antara A dengan C atau A dengan D, maka Anda tentukan mana yang jaraknya paling jauh atau perbedaan rata-ratanya yang cukup jauh. Yang paling tinggi, maka itulah yang paling bagus. Oke, untuk materi selanjutnya, uji pembanding berganda yang kedua yaitu HSD. Honestly Significant Difference atau uji beda nyata jujur. Pada prinsipnya uji beda nyata jujur atau HSD ini tidak jauh berbeda dengan LSD atau uji beda nyata terkecil. Yang membedakan adalah tabel yang digunakannya. Kalau tadi dalam mencari nilai LSD 5%-nya atau 1%-nya kita menggunakan tabel test student. Tapi kalau untuk yang uji HSD kita menggunakan tabel K2K. Langsung saja kita coba terapkan di dalam contoh soal seperti yang sudah ada di buku teman-teman sekalian. Suatu penelitian budidaya ikan gurame telah dilakukan di kolam pusat percobaan. Jumlah kolam yang digunakan terdapat sebanyak 11 kolam dengan luas masing-masing kolam 100 meter persegi. Terdapat 3 perlakuan tentang padat penebaran ikan gurame, yaitu perlakuan A dengan padat penebaran 37 ekor, perlakuan B dengan padat penebaran 74 ekor, dan perlakuan C dengan padat penebaran 148 ekor. Nah, untuk perlakuan A diulang sebanyak 4 kali, perlakuan B 4 kali, dan perlakuan C diulang sebanyak 3 kali. Ini menjadi perlu digarisbawahi, ada pengulangan yang berbeda, yaitu pada perlakuan C, di mana perlakuan C hanya diulang 3 kali. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap, di mana respon yang diamati adalah total pertumbuhan bobot badan ikan gurame dalam satuan gram. Hasilnya menunjukkan seperti pada tabel berikut. Perlakuan A, perlakuan B, dan perlakuan C. Nah, data ini kemudian dilakukan perhitungan analisis sidik ragam dengan hasil sebagai berikut. Kesimpulan dari analisis sidik ragamnya menunjukkan tolak H0, artinya nilai F hitung lebih besar dari F0,01 dan berarti ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara padat penebaran ikan gurame di dalam kolam. Dalam hal ini perbedaannya sangat tinggi atau berbeda sangat nyata, di mana nilai F hitung lebih besar daripada F0,01. Selanjutnya, uji HSD dilakukan untuk melihat apakah perlakuan A memberikan hasil yang berbeda dengan perlakuan B, apakah perlakuan A memberikan hasil yang berbeda dengan perlakuan C, dan apakah perlakuan B memberikan hasil yang berbeda dengan perlakuan C. Nah, di sini perlu diingat perbedaan antara LSD dengan HSD. Kalau pada LSD, kita hanya membandingkan antara kontrol dengan setiap perlakuan. Tetapi, kalau pada HSD, kita membandingkan semua perlakuan. A dengan B, A dengan C, dan B dengan C. Uji HSD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Hipotesis yang akan diujinya ada 2. H0, kedua perlakuan yang dibedakan memberikan respon yang sama. H-nya, kedua perlakuan yang dibedakan memberikan respon yang tidak sama. Dengan kaidah pengujian hipotesis,
kurang lebih sama dengan yang LSD, tetapi di sini diganti menjadi HSD. Jika hasil analisisnya harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 kurang dari sama dengan HSD 5%, maka kesimpulan analisisnya terima H0, berbeda tidak nyata. Sedangkan jika nilai harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih besar dari HSD 5% dan kurang dari sama dengan HSD 1%, maka kesimpulan analisisnya tolak H0, berbeda nyata. Sedangkan jika hasil analisis harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih besar dari HSD 1%, maka kesimpulan analisisnya adalah tolak H0, berbeda sangat nyata. Langkah berikutnya adalah cari harga nilai baku Q di dalam Q tabel. Ini terdapat di tabel 3. Daftar nilai baku Q untuk uji beda nyata jujur dengan rumus bisa dilihat. Nilai Q tabel sama dengan Q D sama dengan P, mu. Dalam hal ini, Q alpha sama dengan P, mu. Alpha adalah taraf nyata, 5% atau 1%, P adalah perlakuan, mu adalah derajat bebas galat. Untuk mengisi tabel ini, teman-teman bisa melihat tabel sebelumnya. Berapa nilai P-nya? Karena perlakuannya di sini ada 3, A, B, dan C, maka nilai P-nya 3. Berapa nilai mu-nya? Lihat di hasil analisis sidik ragam untuk derajat bebas galat. Derajat bebas galatnya adalah 8, maka nilai mu-nya diisi 8. Kemudian cari di tabel, P-nya 3, mu-nya 8. Tabel 3. Di tabel 3. Oke, bisa dilihat di tabel 3. P-nya ini menunjukkan tabel garis yang ini yang menyamping, sedangkan untuk garis yang ke bawah itu adalah nilai mu. Kita cari P-nya tadi 3, berarti kita sudah temukan angka 3. Kemudian mu-nya tadi ada 8, cari 3, 8. Ini di angka 4,04. Harganya 4,04. Ini untuk yang 5%. Ada tulisan taraf kritis 5% atau 0,05. Sedangkan untuk taraf kritis 1%, kita cari di sini. Nilainya adalah 5,63 untuk yang 1%. Kemudian kalau kita sudah menemukan harga Q tabel, maka urutkan rata-rata perlakuan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini sama seperti langkah yang sebelumnya dilakukan di LSD. Kebetulan nilai terkecilnya adalah perlakuan C, kemudian perlakuan B, dan perlakuan A. Kemudian kita bandingkan dulu berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita bandingkan dulu C dengan B. Perlakuan C dengan B kita bandingkan dengan langkah yang pertama, hitung harga galat baku nilai tengah atau SY bar dengan rumus, di situ sudah ada. Kebetulan nilai C R1-nya karena tadi dia diulangi 3 kali, maka R1-nya adalah C. Untuk yang B dia diulangi 4 kali, maka nilai R2-nya adalah 4. Sedangkan nilai KTG bisa dilihat di tabel sebelumnya, di tabel analisis sidik ragam 16,72, maka tinggal dimasukkan ke rumus sehingga diperoleh SY bar 3,12. Sedangkan untuk langkah selanjutnya adalah menghitung harga HSD dengan rumus. Di sini sudah ada Q tabel. Tadi untuk yang 5% 4,04, untuk yang 1% 5,63. Maka nilai HSD 12,60 untuk yang 5%, untuk yang 1% 17,56. Ini dari mana? Q tabel yang 4,04 dikali dengan 3,12 untuk yang 5%. Q tabel yang 5,63 dikali dengan 3,12 untuk yang 1%, sehingga diperoleh nilai ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah uji hipotesis dengan cara membandingkan nilai harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 dengan nilai HSD alpha. Tinggal bandingkan saja, X bar C 280,7, X bar B 347,0, maka harga mutlaknya 66,3. Setelah dibandingkan dengan HSD 5% 12,60, HSD 1% 17,56, dan harga mutlak X bar C dikurangi X bar B 66,3, maka kesimpulan analisisnya tolak H0. Artinya antara perlakuan C dengan perlakuan B berbeda sangat nyata. Ini belum selesai,
karena Anda masih harus membandingkan antara perlakuan C dengan perlakuan A dan perlakuan B dengan perlakuan A. Silahkan dilanjutkan di buku latihan. Ya. Oke, untuk uji pembanding bergada yang ketiga adalah uji Duncan atau lebih lengkapnya Duncan Multiple Range Test. Nah, uji Duncan biasanya digunakan untuk membedakan uji tengah perlakuan untuk semua perlakuan. Misalkan ada 5 perlakuan, maka di dalam uji Duncan tidak hanya membandingkan perlakuan A sebagai kontrol seperti pada LSD dan jumlahnya lebih banyak, jumlah perlakuannya. Tapi di dalam uji Duncan itu membandingkan semua nilai tengah perlakuan, A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, B dengan C, B dengan D, B dengan E, dan B dengan F. Kalau ada 6 perlakuan, semua nilai tengah perlakuan harus dibandingkan. Dan di dalam uji Duncan yang perlu diingat adanya nilai P. P dalam hal ini adalah jarak. Jadi kalau misalkan A dengan B dengan C setelah diurutkan nilai A, B, C dari nilai terkecil sampai ke yang terbesar, maka dia punya jarak dari A ke B1, dari A ke C2, dan seterusnya. Itu juga akan mempengaruhi di dalam perhitungan uji Duncan. Kita langsung saja ke soal latihan. Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh jarak tanam terhadap produksi tomat di lereng yang berkemiringan 5% ke arah barat dan 10% ke arah selatan dengan menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Perlakuan yang diujikan meliputi perlakuan A 15 kali 15 cm persegi, perlakuan B 15 kali 20 cm persegi, perlakuan C 15 kali 25 cm persegi, perlakuan D 20 kali 20 cm persegi, dan perlakuan E 20 kali 25 cm persegi. Data produksi tomat hasil percobaan dapat dilihat pada tabel. Nah, silakan Anda amati hasil percobaan yang terdapat di buku masing-masing. Data tersebut kemudian dilakukan analisis sidik ragam, dihitung analisis sidik ragamnya sehingga diperoleh data seperti yang tertera di tabel analisis sidik ragam, di mana nilai F hitung 17,967, F 0,05 3,26 dan F 0,01 5,41, sehingga diperoleh hasil analisis sidik ragamnya disimpulkan tolak H0. Dapat perbedaan yang sangat nyata antara jarak tanam pada kemiringan 5% ke arah barat dan 10% ke arah selatan. Selanjutnya, untuk mengetahui perlakuan mana yang memberikan hasil yang paling optimal, dilakukan uji Duncan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah hipotesis yang akan diuji. Di sini ada dua hipotesis, yaitu H0 dan HA, di mana H0 kedua perlakuan yang dibedakan memberikan respon yang sama, sedangkan HA kedua perlakuan yang dibedakan memberikan respon yang tidak sama. Dengan kaidah pengujian hipotesis seperti yang tertera, jika hasil analisis harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 kurang dari sama dengan LSR 5%, maka kesimpulan analisisnya terima H0, berbeda tidak nyata. Jika harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih besar dari LSR 5% dan kurang dari sama dengan LSR 1%, maka kesimpulan analisisnya tolak H0, artinya berbeda nyata. Dan yang terakhir, jika hasil analisisnya harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih besar dari LSR 1%, maka kesimpulan analisisnya tolak H0, berbeda sangat nyata. Langkah berikutnya, urutkan rata-rata hasil yang diperoleh, mulai dari rata-rata terendah sampai dengan rata-rata tertinggi. Pada bagian ini, pada prinsipnya sama, baik LSD, HSD maupun uji Duncan, yaitu mengurutkan rata-rata perlakuan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kebetulan untuk nilai rata-rata terkecil pada perhitungan kali ini adalah perlakuan A 5,52, perlakuan B 6,14, perlakuan C 7,18, perlakuan D 8,50 dan perlakuan E 9,56. Teman-teman bisa lihat dari data tabel ini. Nah, setelah kita mengurutkan nilai rata-rata perlakuan semua perlakuan, seperti yang sudah saya singgung tadi, dalam uji Duncan itu dia memiliki jarak, beda jarak yang disimbolkan dengan P. Ini merupakan nilai tengah yang akan dibedakan.
Ini merupakan salah satu yang membedakan antara LS Andar Duncan dengan uji pembanding berganda yang lain. Nah, karena tadi kebetulan nilai rata-rata perlakuannya mengurut secara alfabetis A, B, C, D, dan E, kita masukkan ke kolom sini, maka kita punya jarak. A ke B jaraknya 2, A ke C jaraknya 3, A ke D jaraknya 4, A ke E jaraknya 5. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa dalam uji Duncan kita membandingkan semua nilai tengah perlakuan. Maka tidak hanya membandingkan A dengan B, A dengan C, A dengan D, dan A dengan E, tetapi semuanya. A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E. B dengan C, B dengan D, B dengan E. C dengan D, C dengan E, dan D dengan E. Perlu diingat nilai P itu merupakan beda jarak antara perlakuan. Beda jarak ini dimulai dari yang terdekat, dari yang terkecil ke yang terbesar dan seterusnya. Semakin dekat jaraknya, semakin kecil nilai P-nya. Semakin jauh jaraknya, maka akan semakin besar nilai P-nya. Tapi di sini tidak ada nilai P yang sama dengan 1. Karena nilai jarak, beda jarak ini dimulai dari P sama dengan 2. Dan seterusnya. Nah, maka langkah yang berikutnya adalah cari nilai signifikan Studentized Range atau nilai SSR dari tabel 4. Daftar nilai baku P atau Significant Studentized Range untuk uji jarak nyata Duncan dengan nilai mu sebagai derajat bebas Galat. Nah, di sini perlu diingat nilai mu-nya pasti sama karena dia punya nilai mu sama berdasarkan hasil analisis sidik ragam yaitu 12. Kemudian yang membedakan adalah nilai P-nya. Ada yang P-nya 2, P-nya 3, P-nya 4, dan P-nya 5. Kebetulan, kenapa dimulai dari 2 sampai 5? Karena jarak terdekatnya adalah P-nya 2, jarak terjauhnya adalah P-nya 5. Kemudian lihat di tabel 4. Berapa nilai SSR untuk P2, P3, P4, dan P5. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk nilai P-nya 2, taraf kritisnya 12, bisa dilihat di tabel. P-nya 2, untuk F0,05 berarti 3,08 yang atas. Sedangkan untuk F0,01 untuk yang bawah 4,32. Untuk yang P-nya 3, 3,23, 4,55. Untuk yang P-nya 4, 3,33, 4,68. Untuk yang P-nya 5, 3,36, kemudian 4,76. Tinggal dipindahkan ke tabel di sini. Oke, setelah kita peroleh nilai SSR 5% untuk masing-masing P dan SSR 1%, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu membedakan rata-rata A dan B. Pertama, hitung harga Galat baku rata-rata umum atau SX bar. Di situ sudah ada rumusnya. Kebetulan jumlah perlakuannya adalah sama. Jumlah ulangannya adalah sama. Di sini harusnya R1 dan R2. Jadi 5, 5. KTG-nya sesuai dengan hasil analisis sidik ragam di sini 0,768, maka kita peroleh nilai SX bar-nya 0,39. Kemudian hitung harga least significant range atau LSR dengan rumus SSR alpha dikali SX bar. Tinggal dimasukkan saja SSR alpha-nya 3,08, 1%-nya 4,32, lalu SX bar-nya 0,39. Tinggal LSR dikalikan saja. Untuk yang 5% berarti 3,08 dikali 0,39. Hasilnya 1,20. Untuk yang 1% 4,32 dikali 0,39. Hasilnya 1,68. Kemudian uji hipotesis nilai dengan cara membandingkan nilai harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 dengan nilai LSR alpha. Karena kita membandingkan A dengan B, maka kita lihat rata-rata A dan rata-rata B. Rata-rata A dilihat di sini 5,52 dan rata-rata B 6,14. Sehingga harga mutlaknya 0,62. 0,62 dibandingkan dengan LSR 5% 1,20 dan LSR 1% 1,68, maka lebih kecil dibandingkan LSR 5%. Sehingga kesimpulan analisisnya terima H0. Artinya perlakuan A dengan perlakuan B berbeda tidak nyata. Untuk menentukan mana yang terbaik masih harus dilakukan uji selanjutnya, yaitu teman-teman harus membandingkan perlakuan A dengan perlakuan C, perlakuan A dengan perlakuan D, perlakuan A dengan perlakuan E,
dan seterusnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Uji pembanding berganda yang terakhir yaitu uji Dunet. Uji Dunet dirancang untuk membedakan nilai tengah semua perlakuan dengan nilai tengah perlakuan kontrol. Jadi, uji Dunet merupakan suatu alat pengujian pembandingan nilai tengah perlakuan dengan kontrolnya. Ini lebih mirip dengan LSD. Kalau tadi yang uji Duncan lebih mirip dengan yang HSD, tapi perlakuannya jauh lebih banyak yang dibandingkan. Nah, uji Dunet sangat cocok digunakan untuk percobaan pengujian mutu, misalnya mutu benih, mutu varietas, mutu sistem olah tanah, dan seterusnya. Supaya kita lebih bisa memahami bagaimana uji Dunet digunakan, langsung saja ke penggunaan contoh. Telah dilakukan suatu percobaan di bidang peternakan tentang pengaruh berbagai campuran ransum makanan, yaitu perlakuan A sebagai kontrol tanpa campuran makanan, perlakuan B, perlakuan C, dan perlakuan D terhadap pertambahan bobot badan domba dalam satuan kilogram yang umurnya berbeda. Karena berbeda umur, maka dilakukan pengelompokan. Berarti di sini ada 2 faktor yang dibedakan. Sehingga menggunakan rancangan acak kelompok, dan katakanlah ada 4 kelompok berdasarkan tingkat umur domba tersebut. Diperoleh data hasil percobaan sebagai berikut. Nah, data hasil percobaan ini kemudian dilakukan analisis sidik ragam dengan hasil sebagai berikut, di mana nilai F hitung 10,54, F 0,05 3,86, F 0,01 6,99. Sehingga dapat disimpulkan analisis sidik ragamnya tolak H0. Karena nilai F hitung lebih besar dari F 0,01, berarti pemberian 4 macam campuran makanan yang berbeda berpengaruh sangat nyata. Karena pada percobaan tersebut perlakuan A ditetapkan sebagai kontrol, yaitu tanpa pemberian campuran makanan, maka uji Dunet digunakan untuk mengetahui apakah perlakuan B berbeda dengan perlakuan A, perlakuan C berbeda dengan perlakuan A, dan perlakuan D berbeda dengan perlakuan A. Untuk melakukan uji Dunet dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah tuliskan hipotesis yang akan diuji, yaitu untuk H0 dan HA-nya dengan kaidah pengujian hipotesis. Di sini, apabila hasil analisis menunjukkan harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 kurang dari sama dengan nilai D 5%, maka kesimpulan analisisnya terima H0. Jika harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih besar dari D 5% dan kurang dari sama dengan D 1%, maka kesimpulan analisisnya tolak H0, berbeda nyata. Sedangkan jika hasil analisis menunjukkan harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih besar dari D 1%, maka kesimpulan analisisnya tolak H0, berbeda sangat nyata. Untuk langkah selanjutnya, kita cari harga nilai baku distribusi Dunet dari tabel 5. Yang perlu dilihat di sini adalah nilai yang digunakan taraf nyata alfa dengan derajat bebas perlakuan, P, di mana nilai P ini adalah T-1 dan derajat bebas galat atau mu. Alfa 5% dan alfa 1%. Karena itu untuk menentukan kaidah pengujian hipotesisnya berdasarkan 2 taraf signifikansi, yaitu 5% dan 1%. Nilai mu-nya kita lihat dari nilai mu galat, ini nilainya 9, maka kita masukkan angka 9 di sini. Kemudian nilai P, treatmentnya kan ada 4 dengan perlakuan A dikurangi 1, berarti 4 dikurangi 1 ada 3. Maka dilihat di tabel 5, di sini di tabel Dunet, P-nya 3 dan mu-nya derajat DF-nya atau derajat bebas galatnya 9. 3, 9. Untuk yang taraf signifikansi 5% atau 0,95 yang atas 2,86 dan yang bawah untuk taraf signifikansi 1% 0,99 yaitu 3,90. Maka kita masukkan nilainya di sini. Langkah yang berikutnya untuk membedakan perlakuan B dengan kontrol yaitu perlakuan A, hitung harga galat baku rata deviasi atau SD bar dengan rumus. Di sini sudah tertera. R1 adalah ulangan perlakuan pertama, R2 adalah ulangan perlakuan kedua, dan K3 adalah kuadrat tengah galat. R1-nya 4, kebetulan nilai ulangan antara B dan A ini sama, jadi R1-nya 4, R2-nya 4. Kemudian K3-nya bisa dilihat di sini 1,9444, sehingga kita peroleh nilai SD bar 0,98. Setelah kita menemukan harga SD bar, hitung harga pengujian beda perlakuan uji Dunet dengan rumus D alfa sama dengan D alfa P, mu kali SD bar.
Tadi kita sudah peroleh, tinggal dipindahkan nilainya. Untuk yang 5%, D alpha P, mu-nya 2,86 untuk yang 5%, 3,90 untuk yang 1%. Lalu nilai SD barnya ini sama, 0,98, 0,98. Untuk nilai D alpha tinggal dikalikan. Untuk yang 5%, 2,86 dikali 0,98, 2,80. Untuk yang 1%, 3,90 dikali 0,98, yaitu 3,82. Langkah selanjutnya, uji hipotesis dengan cara membandingkan nilai harga mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 dengan nilai D alpha. X bar A-nya 3,25, lihat di sini. Kemudian perlakuan B-nya 4,75, dimasukkan di sini. Tinggal dikurangkan, diperoleh 1,5. Lalu kita bandingkan antara D 5%, D 1% dan harga mutlak X bar A dikurangi X bar B. Ternyata setelah dibandingkan, harga mutlak X bar A dikurangi X bar B itu lebih kecil dibandingkan dengan D 5%. Sehingga kesimpulan analisisnya terima H0. Kalau terima H0 berarti tidak ada perlakuan berbeda, tidak nyata. Berarti tidak ada perlakuan yang berbeda antara perlakuan A dengan perlakuan B. Nah, ini baru satu perlakuan pembanding. Maksudnya hanya membandingkan perlakuan A dengan perlakuan B. Silahkan dilanjutkan di buku latihan teman-teman semuanya untuk membandingkan perlakuan C dengan perlakuan A dan perlakuan D dengan perlakuan A. Terima kasih.